Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab al-hilm, sikap aris, wal anatu dan sikap perlahan-lahan atau santai, wal rifqu dan sikap lembut. Jadi dalam bab ini kita akan membahas 3 masalah. Yang pertama sikap aris. Aris itu orang gerusa-gerusu. Jadi sebelum melakukan sesuatu selalu dipikir dengan akal, itu namanya hilm. Anat mirip, ya. Anat itu tidak tergesa-gesa, jadi mirip dengan hilm. Adapun rifqun ini bersikap lembut. Lembut itu kebalikan dari kasar. Marah kepada orang kemudian ngomong kasar, nah itu bukan rifqun. Rifqun itu ya ada masalah dengan orang diselesaikan dengan baik-baik. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan marah, wal afina, orang-orang yang memaafkan, anin nasi, terhadap manusia. Wallahu, dan Allah itu yuhibbu, mencintai, al muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa sikap hilm atau sikap aris itu termasuk muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kaitannya dengan bab pada kalimat ada. Pada kalimat apa? Pada kalimat ini, kadhiminal ghaidh, menahan marah. Karena salah satu makna dari hilm itu adalah tidak mudah marah. Sikap aris salah satu tafsirannya adalah apa? Tidak mudah marah atau tidak mudah menghukum orang yang kita marah kepadanya. Itu kadhiminal ghaidh. Maka kadhiminal ghaidh itu masuk dalam bab hilm. Dan orang yang menahan marah itu berarti menggunakan akalnya. Hilm itu arti asalnya memang akal. Ya. Artinya orang yang menahan marahnya itu pasti menggunakan akal. Tapi orang yang tidak menahan marah, orang yang menuruti marah, berarti akalnya lenyap. Makanya ada ungkapan para ulama mengatakan, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu apa? Nadamah wa akhiruhu nadamah. Marah itu pertamanya adalah gila, akhirnya adalah penyesalan. Saya kasih contoh. Orang marah kepada istrinya, ambil gelas dilempar. Ini berarti gila. Apa salahnya gelas kalau kamu lempar? Nggak ada salahnya. Yang salah istrimu kok gelasnya dilempar. Habis itu sore-sore mau bikin kopi, cari gelas nggak ada. Lah, nyesel. Ya. Tadi gelasnya dipecah, sekarang nggak bisa buat kopi lagi. Ada lagi cerita di Jawa Timur kalau nggak salah. Ada seseorang memperbaiki kompor dari listrik. Diperbaiki, coba sini, coba situ, nggak bisa. Marah akhirnya dia. Kompor orang ngajar gini. Akhirnya dia keluarkan burungnya kemudian kencing pada kompor tadi. Tapi dia lupa ternyata masih nancep di listrik. Maka langsung ke strom ya, sambil pipis sambil kesetrum. Karena dia mipisi kompor yang masih ada stromnya tadi. Ya salah sendiri. Gila, kompor nggak ada salahnya kok dikencingi. Dan menyesal sendiri, kesetrum seluruh tubuhnya gara-gara mengencingi kompor. Nah, maka jangan marah. Kalau marah itu berarti apa? Sedang gila. Nah, maka kalau ada teman yang marah diingatkan ya, la takun majnunan. Jangan apa? Gila. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, khudil afwa, ambillah permaafan. Maksudnya maafkanlah orang. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urfi, kebaikan. Wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Nah, yang berkaitan dengan bab apa? Ya ini, khudil afwa, ya, mengambil permaafan, berarti tidak mudah marah. Ini termasuk sikap hilm, menggunakan akal sehingga dia tidak mudah marah dan malah mudah memaafkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mudah memaafkan. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wala tastawi, dan tidak sama, al hasanatu, kebaikan, wala sayyi'ah, tidak pula keburukan. Maksudnya baik dengan buruk tidak sama. Idfa, tolaklah, billati, dengan yang hiya ahsan, dia itu lebih baik. Maksudnya balaslah keburukan orang
dengan kebaikan. Kalau kamu melakukan itu, faida maka tiba-tiba alladzi orang yang bainaka antara kamu wa bainahu dengan dia ada watun ada permusuhan ka'annahu seolah-olah dia waliyun teman hamimun yang dekat. Jadi kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, kita balas kebaikan. Nah, nanti akan berbalik, dia malah jadi cinta sama kita. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu gang selalu dilempari kotoran oleh seorang Yahudi. Suatu saat melewati tempat tersebut, kok tidak ada yang melempar. Beliau bertanya, mana nih orangnya? Ternyata sakit. Dijenguk oleh Nabi, langsung masuk Islam. Nah itu contoh ini. Yahudi memusuhi sekali sama Nabi, dilempari terus setiap hari. Tapi Nabi nggak pernah membalas. Beliau idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Dilempari, dibalas dengan doa. Ya Allah, berilah petunjuk orang ini, dia nggak paham. Kan enak kayak begini. Dulu sering ada orang nuduh saya katanya Abu Zaidan Syiah. Saya nggak pernah marah dan tidak pernah menanggapi. Cuman saya doakan mudah-mudahan dapat apa? Hidayah. Udah itu aja. Nggak ada gunanya menanggapi orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Yang kedua, yang menuduh saya Syiah itu saya lihat orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim bukan musuh saya. Ngapain memusuhi orang yang bukan musuh? Nah, pakai akal. Kalau kita tidak pakai akal, kita marah-marah. Tidak usah dilayani orang begitu. Jawablah kepada mereka, kamu bukan musuh saya, kamu adalah saudara saya. Musuh saya adalah orang-orang kafir. Selesai. Kemudian Allah mengatakan wa ma yulaqaha dan tidaklah diberi sifat tersebut illa kecuali alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha dan tidaklah diberi sifat tersebut illa kecuali dzu hadzin, orang yang memiliki bagian azimin yang agung. Yang dimaksud bagian yang agung adalah jannah. Artinya kalau kita mau melaksanakan ayat ini pasti dijamin kita masuk jannah. Melaksanakan apa? Menolak keburukan orang dengan kebaikan. Ya. Membalas keburukan orang dengan apa? Kebaikan. Imam Hasan Basri diberitahu oleh muridnya, wahai Imam, ini ada seseorang menggunjing Anda, menyebutkan keburukan Anda. Maka kata Hasan al-Basri, tolong kirimkan hadiah saya ini kepada orang itu. Maka orang-orang heran, ini gimana ya Imam? Orang menggunjing kok malah kamu kasih hadiah? Kata Imam Hasan Basri, orang yang menggunjing saya itu menghadiahi pahala kepada saya. Nah, saya harus berterima kasih dikasih pahala nih. Terima kasihnya apa? Dibalas kasih roti. Maka setelah rotinya dikirimkan kepada orang itu langsung malu, tidak pernah lagi menggunjing Hasan al-Basri. Nah, ini contoh idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Surat Fussilat ayat 34. Wa qala ta'ala, walaman dan sungguh orang yang sabar wa ghafara dan memaafkan, inna dzalika sesungguhnya hal itu lamin sungguh termasuk azmil umur, perkara-perkara yang bagus akibatnya. Terjemah azmil umur ini memang ada beberapa tafsiran ya. Tapi yang saya pilih adalah yang saya terjemahkan tadi, azmil umur, perkara-perkara yang apa? Bagus akibatnya. Jadi kalau kamu sabar pasti akibatnya bagus, gak akan jelek. Santri sabar menuntut ilmu, hasilnya bagus. Akan paham agama, kemudian menjadi ulama insyaallah ta'ala. Tapi kalau tidak sabar, bagaimana mungkin akan hasilnya bagus? Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sifat sabar. Apa kata Nabi? Ma ruziqa abdun, tidaklah diberi rizki seorang hamba khairan lahu, yang lebih bagus untuk dia, wala ausa', tidak pula lebih luas, minas sabr, daripada sabar. Artinya sabar itu rizki yang paling bagus dan paling luas. Paling luas gimana? Karena dengan kesabaran kita bisa menampung semua masalah. Dengan sabar kita bisa menghadapi semua orang. Ini ada santri berapa jumlahnya? Berapa? 50. Nah, kalau saya sabar, saya bisa menghadapi 50 orang.
Bahkan seluruh dunia, ini kita bisa menampung mereka dengan hati yang sabar. Adapun kalau kita diberi rezeki oleh Allah duit, seberapapun duitmu, tidak akan bisa luas untuk semua manusia, enggak akan. Kamu dikasih oleh Allah misalnya duit 1 triliun. Apakah 1 triliun cukup kamu bagi-bagi untuk seluruh manusia di bumi? Enggak cukup. Satu orang Indonesia untuk satu Indonesia saja mungkin juga nggak cukup. Tapi kalau kita dikasih sabar oleh Allah, kita bisa menampung semua orang, menghadapi semua orang dengan sikap sabar tersebut. Itu makna dari ausak, ya, pemberian yang paling luas, karena bisa menghadapi semua orang dengan sabar. Karena itu kita diajari oleh Allah doa minta sabar. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Rabb kami, afrigh, tuangkanlah kepada kami sabra, sabar, wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 250. Baik, kita lanjutkan hadis 632. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li asyajji, kepada orang yang luka kepalanya. Jadi ada bekas luka di kepalanya, itu disebut asyajji. Abdul Qais, dari suku Abdul Qais. Apa kata Nabi? Inna, sesungguhnya fika, pada dirimu, khoslataini, ada 2 perkara. Yuhibbuhum Allah, yang Allah mencintai keduanya. Yang pertama adalah al-hilmu, sikap aris. Yang kedua al-anatu, perlahan-lahan atau tidak gerusa-gerusu atau tidak tergesa-gesa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Supaya antum paham hadis ini, perlu diketahui sababul wurud. Apa itu sababul wurud? Sebab munculnya hadis. Kalau untuk Quran namanya sababun nuzul. Hadis ini termasuk hadis sababi. Hadis ada 2, ada sababi, ada ibtidai. Kalau sababi itu memiliki sababul wurud. Kalau ibtidai itu tidak memiliki sababul wurud. Ayat Quran juga begitu. Ada ayat sababiyah, ada ayat ibtidaiyah. Sababiyah yang punya sababul nuzul, ibtidaiyah yang tidak punya sababul nuzul. Hadis ini termasuk hadis apa? Sababi. Sebabnya apa? Abdul Qais ini nama satu suku. Mereka rombongan datang kepada Nabi SAW pada tahun Wufud, yaitu tahun datangnya tamu-tamu untuk masuk Islam. Abdul Qais termasuk yang masuk Islam pada tahun tersebut, tahun 9 Hijriah. Nah, ketika suku Abdul Qais ini sudah sampai ke Madinah, saking rindunya mereka untuk melihat Nabi SAW, karena baru pertama kali ketemu dengan Nabi karena mau masuk Islam ini, maka mereka langsung turun dari onta, mereka langsung lari menjemput Nabi SAW. Langsung salaman sama Nabi, cium tangan Nabi SAW. Satu orang saja yang tidak begitu. Dia adalah pemimpin mereka. Dia disebut Pak Asyaj. Kenapa disebut Asyaj? Karena di kepalanya ada lukanya. Orang ini dia tidak segera meninggalkan tempat, tetapi mengikat onta-onta yang ditinggalkan oleh teman-temannya tadi. Karena kalau onta ditinggalkan bisa lari, ya, diikat dulu oleh dia. Setelah selesai mengikat onta-onta, dia nggak segera datang kepada Nabi. Dia ganti baju dulu. Namanya orang safar. Zaman dulu naik apa? Onta, keringatan-keringatan kayak begini. Berjumpa dengan Nabi nggak sopan menurut dia. Nah, maka dia ganti baju. Setelah ganti baju wangi, nah baru perlahan-lahan datang kepada Nabi SAW. Begitu dia datang oleh Nabi, meskipun dia datang terlambat, paling akhir dia disuruh duduk di samping Nabi SAW, dimuliakan. Setelah itu Nabi membaiat para orang-orang yang datang masuk Islam ini. Kalian saya baiat beserta kaum kalian yang ada di kampung. Bagaimana? Ya. Nah, maka semua mengatakan, baik ya Rasulullah, setuju. Satu orang yang nggak setuju, ya Pak Asyad ini tadi. Dia pakai akalnya. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, manusia itu paling susah kalau disuruh meninggalkan agamanya. Maka belum tentu kaum kita yang di kampung itu semuanya mau masuk Islam. Paling bagus saya punya usul, Anda kirim dai ke kampung kami supaya mendakwahkan Islam, supaya mereka paham apa sih Islam itu. Nah, nanti siapa yang masuk Islam jadi sahabat kami. Yang tidak mau masuk Islam baru akan kami bunuh. Nah, maka Rasulullah mengatakan, cocok, bagus kamu. Kemudian beliau mengatakan, kamu itu orang yang
memiliki dua perkara yang dicintai oleh Allah. Pertama al-hilm, sikap apa? Aris tadi, yaitu menggunakan akal. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Nabi, tapi dipikir dulu. Semua orang kampung disuruh baiat loh. Mereka saja belum paham Islam kok baiat gimana? Didakwahi dulu, gitu. Supaya paham. Kalau sudah paham baru masuk Islam. Adapun sikap anaknya tidak tergesa-gesanya, ya tadi dia tidak langsung turun dari kendaraannya, tapi mengikat dulu kendaraannya. Tidak langsung berjumpa Nabi, tapi ganti baju dulu. Nah, itu sikap anak. Ya. Nabi memuji sikap anak ini dalam hadis yang lain. Ya. Beliau mengatakan, al-anatu minallah. Sikap perlahan-lahan itu dari Allah Ta'ala. Wal ajalah adapun tergesa-gesa minasyaiton dari setan. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. At-ta'anni minallah. Kalau tadi al-anat ya, boleh al-anat, boleh at-ta'anni. Perlahan-lahan itu dari Allah, sementara tergesa-gesa itu dari setan. Tapi sebagian orang salah paham. Perlahan-lahan dari Allah. Ketika sudah dikumandangkan azan masih bubuk, dibangunkan oleh ustadznya. Ustadz, perlahan-lahan dari Allah. Ngawur kayak gini. Ini bukan perlahan-lahan, itu males kayak gitu. Perlahan-lahan itu maksudnya melakukan sesuatu serius tapi santai. Okay? Jadi jangan tergesa-gesa. Makanya ngebut-ngebut ya nggak bagus. Siapa yang suka ngebut? Ya saya juga ngebut sih. Tapi ngebutnya ada tempatnya. Gitu. Ya, kalau saya ditanya, Ustadz kok naik motor ngebut? Ya saya jawab, ya saya punya dalilnya. Tapi kalau ngebutnya tidak pada tempatnya itu yang salah. Ya. Ngebutnya ada tempatnya. Ketika jalannya longgar, kita ngebut. Gak ada masalah. Nabi juga melakukannya. Dalilnya mana? Nah, ngaji terus sama saya, insya Allah nanti ketemu dalilnya. Jangan sekarang saya kasih dalil, nanti antum suka ngebut nanti. Baik, kita lanjutkan. 633. Terakhir nih ya. Karena saya beri batasan waktu 1 jam saja supaya antum gak bosan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah itu rafiqun maha apa tadi? Rifqun maha lembut, yuhibbu mencintai ar-rifqa sikap lembut fil amri kulli dalam urusan semuanya. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, salah satu sifat Allah adalah rafiqun, maha lembut. Lembutnya Allah itu bagaimana? Lembutnya Allah itu tidak menyegerakan siksa. Kalau Allah itu menyegerakan siksa, sudah Indonesia sejak dulu udah remuk udah. Di Indonesia zina ada, riba di mana-mana, malah dilegalkan riba. Padahal riba itu ngeri banget. Dosanya lebih besar daripada zina berapa kali? 36 kali berzina. Zinyah. Dirham riba, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang. Padahal dia tahu lebih dahsyat di hadapan Allah daripada 36 kali berzina. Na'udzubillah. Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Ada santri berzina? Nggak ada santri berzina. Lah, zina yang dianggap sangat dahsyat, buktinya nggak ada santri berzina itu ternyata oleh Nabi, riba itu lebih dahsyat daripada 36 berzina. Lah kok malah riba dilegalkan di Indonesia? Ada bank-bank yang riba-riba begitu. Bahkan banyak bank yang menggunakan riba tapi ditulisi syariah. Syariahnya nama palsu aja. Makanya kata teman saya itu bukan syariah itu, syariah. Apa? Bank syariah. Sorry. Baik, kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu mencintai sifat-sifatnya. Allah sifatnya apa? Maha lembut. Allah mencintai sifat lembut. Allah sifatnya apa lagi? Maha memberi. Maka Allah suka orang yang sifatnya memberi. Allah itu apa? Maha pemaaf. Maka Allah itu juga suka sifat pemaaf. Maka para ulama mengatakan Allah itu selalu menyukai sifat-sifatnya dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat lembut, kita meniru sifat Allah, Allah cinta.
Allah punya sifat pemaaf, kita suka memaafkan orang, Allah suka. Dan ini dalilnya banyak. Ya. Contoh, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in tubdu khairan au takhfu au ta'fu an su'. Kalau kalian itu menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan atau memaafkan dari keburukan, apa kata Allah? Fa innallaha kana 'afuwan. Allah juga Maha Pemaaf. Artinya Allah mencintai apa yang kamu lakukan itu karena Allah mencintai sifat-sifatnya. Karena itu ada pesan dari para ulama, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlaknya Allah. Apapun akhlak Allah yang pantas untuk kita tiru, kita tiru. Karena ada akhlak-akhlak Allah yang tidak pantas untuk manusia. Misalnya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan sebagainya. Tapi sifat-sifat yang baik yang pantas untuk manusia, kita disuruh untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbagus akhlak kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah dan jannah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pas 1 jam saya bicara, ada pembahasan.